Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bangkit Hatri. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu pengintegralan numerik. Perkenalkan, nama saya Bangkit Hatri. Saya kuliah di kampus Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi yang saya ambil yaitu Teknik Informatika. Dengan mata kuliah yang saya ikuti yaitu analisis numerik. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Integral tak tentu. Integral merupakan inti turunan, jadi apabila suatu fungsi fx diturunkan menghasilkan fungsi fx, maka integral dapat dinyatakan dengan fx dx sama dengan fx tambah c. Berikut ini beberapa aturan dasar pada integral tertentu. Integral dari 0 suatu fungsi 0 memiliki anti turunan berupa semua fungsi konstan, yaitu 0 dx sama dengan c. Integral dari perkalian khusus jika suatu fungsi fx mempunyai anti turunan integral, maka untuk sembarang nilai real c berlaku, yaitu cfx dalam kurung x dx sama dengan c fx dx. Yang ketiga, integral dari bentuk pangkat dengan n sama dengan tidak kurang 1, yaitu x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, berikutnya integral dari penjumlahan dan pengurangan, yaitu dalam kurung kotak fx tambah kurang sama lebih kurang g dalam kurung x, yaitu dx sama dengan f dalam kurung x dx lebih kurang g dalam kurung x dx. Yang kelima, integral dari fungsi eksponensial umumnya, yaitu e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Yang keenam, integral dari fungsi trigonometri. Nah, di sini fungsi dari trigonometri ini ada banyak ya, karena termasuk juga sin konstan. Nah, yang pertama yaitu a cos dalam kurung x dx sama dengan sin x ditambah c. Nah, yang b nya sin x dx sama dengan minus cos dalam kurung x tambah c. Nah, yang c nya csc kuadrat dalam kurung x dx sama dengan negatif cot dalam kurung x tambah c. Nah, yang keempatnya d yaitu sec kuadrat x dx sama dengan tan dalam kurung x tambah c. Nah, yang selanjutnya yaitu e cot dalam kurung x scs scsc dalam kurung x dx sama dengan negatif csc dalam kurung x tambah c. Nah, selanjutnya f tan dalam kurung x sec dalam kurung x dx sama dengan sec dalam kurung x ditambah c. Yang selanjutnya yaitu g csc dalam kurung x dx sama dengan negatif n cot dalam kurung x ditambah csc x ditambah c. Nah, yang h nya yaitu sec dalam kurung x dx sama dengan n tan dalam kurung x tambah sec x tambah c. Yang ketujuh, beberapa teknik integral, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua teknik parsial. Dengan contoh, tunjukkan hasil integral berikut. 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dx. Nah, selanjutnya integral tentu. Integral tentu berarti integral fungsi y dalam kurung x pada batas interval a, b. Secara umum, integral fungsi y sama dengan fx pada interval a, b dapat dinyatakan sebagai i sama dengan b
X sama dengan A, F dalam kurung X dx. Contohnya yaitu tentukan integral berikut. 2, 0, X ditambah 2 kurang akar X per akar X dx. C. Aplikasi integral. Beberapa aplikasi integral tentu: menghitung luas daerah kurva, menghitung volume benda putar. Yang keempat D. Metode trapesium. Sebagaimana namanya, metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Nah, beginilah bentuk ilustrasi dari integral numerik menggunakan lebar segmen H. Sebagaimana namanya, metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Apabila sebuah integral didekati dengan metode trapesium dengan suatu segmen saja, maka dapat dituliskan sebagai yaitu BA F dalam kurung X dx sama dengan B dikurang A per 2 dalam kurung F dalam kurung A ditambah F dalam kurung B tutup kurung ditambah E. Nah, suku pertama pada ruas kanan adalah aturan trapesium yang dimaksud, sedangkan suku kedua yang dinyatakan dengan E adalah kesalahan yang dimiliki oleh metode ini. Untuk memperoleh metode 9 dan untuk mengetahui beberapa besar kesalahan yang dimiliki oleh metode ini, maka kita perlu melakukan ekspansi Taylor luasan A dalam kurung X yang didefinisikan sebagai berikut. A dalam kurung X sama dengan X kuadrat F dalam kurung T dt. Ekspansi dari Taylor untuk luasan A dalam kurung X selanjutnya adalah A dalam kurung X sama dengan A dalam kurung X 0 ditambah X dikurang X 0 A dalam kurung X 0 ditambah dalam kurung X dikurang X 0 kuadrat per 2 A kutip 2 X 0 ditambah dalam kurung X dikurang X 0 pangkat 3 per 6 A kutip 3 X 0 ditambah. Nah, dengan definisi 10 maka diperoleh A kutip 1 dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X, A kutip 2 dalam kurung X sama dengan F kutip 1 dalam kurung X, A kutip 3 dalam kurung X sama dengan F kutip 2 dalam kurung X. Selanjutnya bentuk batas bawah integrasi X0 dengan batas antara yang atas X0 ditambah H menjadi X0 ditambah H dengan X dengan batas X0 F dalam kurung X dx sama dengan 0 ditambah H A kutip 1 dalam kurung X0 ditambah H pangkat 2 per 2 A kutip 2 dalam kurung X0 ditambah H pangkat 3 per 6 A kutip 3 dalam kurung X0 ditambah sama dengan H F dalam kurung X0 ditambah H pangkat 2 per 2 F kutip 1 X 0 ditambah H pangkat 3 per 6 F kutip 2 dalam kurung X 0 ditambah. Dengan mendekati ungkapan turunan pertama dengan beda hingga maju forward difference F pangkat 1 dalam kurung X 0 sama dengan F dalam kurung X 0 ditambah H dikurang F dalam kurung X 0 per H. Dari 10 maka diperoleh bentuk I sama dengan HF dalam kurung X0 ditambah H kuadrat per 2 F X0 ditambah H dikurang F dalam kurung X0 per H ditambah 0 dalam kurung H pangkat 3. Dengan demikian kita memperoleh pendekatan integral dengan teknik integrasi trapesium adalah X0 ditambah H batasan dari X0 F dalam kurung T
dt sama dengan H per 2 dalam kurung F dalam kurung X0 ditambah F dalam kurung X0 ditambah H. Aturan trapesium untuk satu segmen. Nah, deskripsi ungkapan yang ke-16 yaitu dari ungkapan 11 dapat diketahui bahwa pendekatan integrasi dengan aturan trapesium memiliki kesalahan yang sebanding dengan H pangkat 3. Oleh sebab itu, jika kita bagi 2 terhadap H, maka kesalahan hasil integral akan tereduksi hingga 1/8-nya. Akan tetapi, ukuran dominannya juga akan terbagi menjadi 2, sehingga dibutuhkan aturan trapesium lagi untuk mengevaluasinya. Selanjutnya, sumbangan hasil integrasi tiap domain dijumlahkan. Hasil akhirnya memiliki kesalahan 1/4-nya, bukan lagi 1/8-nya. Untuk memperoleh ungkapan yang lebih teliti mengenai kesalahan pada metode ini, maka mari kita hitung lagi. Maka E sama dengan X0 tambah H X0 Fx dx negatif H per 2 F dalam kurung X0 ditambah F X0 tambah H sama dengan HF dalam kurung X0 ditambah H pangkat 2 per 2 F kutip 1 X0 ditambah H pangkat 3 per 6 F kutip 2 dalam kurung X0 ditambah titik-titik dikurang H per 2 dalam kurung F dalam kurung X0 ditambah F dalam kurung X0 ditambah H F kutip 1 dalam kurung X0 ditambah H pangkat 2 per 2 F kutip 2 dalam kurung X0 ditambah H pangkat 3 per 6 F pangkat 3 dalam kurung X0 ditambah sama dengan negatif 1/12 H pangkat 3 F kutip 2 X0. Aturan trapesium untuk N segmen adalah X0 ditambah H X0 Fx dx sama dengan H per 2 F0 ditambah F1 ditambah F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn kurang 2 ditambah Fn dikurang 1 ditambah Fn dikurang 1 ditambah Fn disederhanakan menjadi X0 ditambah NH berbatasan dengan X0 F dalam kurung X dx sama dengan H per 2 dalam kurung F0 ditambah 2 F ditambah 2 F per 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah 2 Fn dikurang 3 ditambah 2 Fn dikurang 2 ditambah 2 Fn dikurang 1 ditambah Fn. Secara umum dapat ditulis menjadi X0 ditambah NH di perbatasan dengan X0 F dalam kurung X dx sama dengan H per 2 F0 ditambah Fn ditambah 2 N sama di N dikurang 1 N sama dengan 1 Fn. Aturan trapesium untuk N segmen. Algoritma program untuk aturan trapesium ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Mendefinisikan fungsi diintegrasikan menentukan bahwa B dan batas atas A. Yang ketiga, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B negatif A per N. Inisialisasi menentukan harga awal. Fungsi yang diintegrasikan dari I sama dengan F dalam kurung A ditambah F dalam kurung B. Menghitung I untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan N dikurang 1. Menentukan hasil perhitungan. Contoh, gunakan aturan analitik trapesium 1 segmen, 2 segmen, dan 4 segmen untuk ungkapan integral sebagai berikut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mungkin teman-teman semua mendapat ilmu dari sini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.